bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, kita akan mulai dengan replikasi DNA. Ini di buku nggak ada ya, tolong ditambahkan di buku kamu, catatannya di video gitu ya, nanti kamu belajarnya. Oke, replikasi DNA itu pada intinya untuk menggandakan DNA ya. Nah, bagaimana kalau struktur DNA itu kan gambarnya double helix gitu ya. Double helix. Nah, seperti itu kan. Nah, nanti dia akan dibuka dulu pilinannya menggunakan suatu enzim yang namanya helikase. Jadi ini enzim-enzim ini penting nih kamu hafalin. Jadi ikatan DNA itu nanti akan diubah menjadi seperti ini. Jadi terbuka. Nah, seperti ini. Kan pertamanya dia bergabung seperti ini ya. Dibantu dengan enzim gerase. Lalu setelah dibuka ini ada enzim lagi yang untuk menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka tadi menggunakan single strand binding protein. Ini juga enzim. Selanjutnya ada enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Ligase namanya. Nah, untuk mengawali atau memulai suatu sintesis DNA itu harus ada primase. Primase itu adalah untuk sintesis RNA primer. Ya. Untuk memulai suatu replikasi. Lalu primase ini karena dia berupa rantai RNA nanti akan diubah menjadi DNA oleh ini ya. DNA polimerase 1. Lalu apa fungsi DNA polimerase 3? Nah, inilah yang berfungsi untuk membuat rantai DNA. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan jelaskan melalui sebuah video yang nanti akan menjelaskan proses seperti ini. Ada yang namanya leading strand dan ada lagging strand. Kalau leading strand itu ciri khasnya dia terjadi secara kontinu. Sedangkan lagging strand itu dia terjadi pematahan atau potongan-potongan DNA yang disebut dengan Okazaki fragment. Lalu potongan-potongan itu nanti akan disambungkan lagi oleh yang namanya ligase. Ya, itu kan enzim penyambung DNA. Ya. Nah, seperti ini. Jadi arahnya seperti ini nanti akan terbentuk. Misalnya kan ini induknya dari sini 5 ya. Induknya 5, kemudian muter terus, kemudian ujung di sininya, nah pasti 3 ya. Pasti sebaliknya yang ini 3, kemudian yang bawahnya adalah 5. Lalu akan terbentuk rantai baru ya. Arahnya adalah dari 3 aksen ke 5 aksen kan. Ya. Berarti dimulai dari sini. Ya, untuk rantai baru itu terbentuk. Nah, kalau yang dari sini langsung dari sini. Yang ini ya terbentuknya. Jadi lurus terus. Nah, kalau yang di sini dimulainya dari sini. Oke. Jadi ada new strand dan old strand. Jadi ini rantai anakan yang terbentuk duplikasinya maksudnya. Kemudian ini juga duplikasinya, sedangkan old strand ini adalah sebagai induknya, jadi sebagai pencetaknya. Nah, kan di sini ada percabangan gitu ya. Kalau di sini continue, kemudian di sini dia harus putus-putus. Nah, gitu. Nanti kita lihat prosesnya. Ya. Jadi saya akan jelaskan dengan sebuah video ya, supaya lebih nih. Kemarin kalau tidak salah sudah diputarkan ya. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication.
DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Ya, oke. Dari sini jelas ya bagaimana prosesnya. Yang pertama kan rantai DNA itu seperti ini, ya. Yang biru 3 aksen, ujungnya di sini. Kemudian ujung biru satunya ada di sini, berarti 5 aksen ya. Kemudian yang merah di sini 3 aksen, di sana 5 aksen. Kemudian dia akan dibuka oleh siapa tadi namanya, enzimnya namanya adalah ini helikase. Dia membuka di bagian origin of replikasi, ya, membuka. Nah, dibuka seperti ini kan jadinya, kemudian distabilkan oleh single strand binding protein, ya, seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya enzim DNA polimerase 3, ya, yang bisa menambahkan rantai DNA, tetapi harus diawali dulu dengan yang namanya primase. Ya, primase ini akan membentuk RNA primer supaya DNA polimerase 3 tadi bisa bekerja nih, bisa menyambungkan, ya, menyambungkan DNA yang baru. Oke ya, berarti dari rantai induknya 5 aksen 3 aksen ke 3 aksen 5 aksen, ya. Oke, jadi leading strand dia terjadi secara kontinu. Nah, lalu pada rantai yang bawah bagaimana sebaliknya? Yang rantai merah itu kan juga sebagai induk. Nah, dia kan juga harus dibentuk. Tapi kan mulainya dari tengah gitu ya. Maksudnya mulai dari percabangan, mulai dari sininya. Nah, akibatnya dia akan membentuk RNA primer dulu, ya, satu-satu seperti itu, lalu disambung lagi dengan DNA yang dibuat oleh DNA polimerase 3, lalu disambung lagi dengan RNA primer lagi yang baru, ya. Jadi ini disambung-sambung gitu ya. Yang warna hijau itu RNA primer. Kemudian dia RNA primer itu akan diubah menjadi DNA itu oleh yang namanya DNA polimerase 1. Jadi ketika DNA polimerase 1 sudah masuk, nanti yang warna hijau itu kan jadi biru kan? Nah, jadi biru. Set. Nah, seperti itu. Lalu untuk menyambungkan bekas tadi pengubahan tadi itu menggunakan enzim namanya ligase. Ya, itu untuk nyambung. Begitu seterusnya, ya, sampai akhir ada N, ada titik berhentinya, ya. Jadi itu proses terbentuknya
DNA baru ya. Oke. Kalau saya ya. Kita lihat PowerPoint-nya ya. Ini hampir sama dengan tadi. Ini ada 3 aksen di sini, kemudian 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen kan. Yang induknya adalah yang biru tua. Jadi rantai induknya yang biru tua. Oke. Kemudian yang rantai terbaru itu dia warnanya biru muda. Nah, yang ini yang baru. Berarti yang terjadi secara kontinu yang mana? Yang terjadi secara kontinu adalah yang dimulai dari sini nih. Ya. Dari 5 ada induknya dari 3 aksen, maka terbentuk dari 5 aksen menuju arahnya ke sono adalah 3 aksen. Ya. Arahnya sono gitu ya. Nah, ini namanya leading strand. Oke, leading strand. Ya. Yang membuat siapa? DNA polimerase berapa ini? Ini DNA polimerase 3. Tetapi awalnya di situ juga ada primase. Ya. Tadi RNA primer dulu tuh yang mengawali. Kemudian dilanjutkan oleh DNA polimerase 3 dan ini berlangsung secara kontinu. Ya. Kemudian di sini ada enzim single strand binding ini untuk menstabilkan ya. Nah, sekarang masalahnya adalah yang di induk yang kedua yang munculnya dari sini. Ya. Munculnya dari sini, dari percabangan sini. Maka akan RNA primer itu dia akan masuk ke sini ya. Yang dibentuk oleh namanya primase. Ya, jadi enzim primase itu membentuk RNA primer yang warnanya merah. Lalu akan disambungkan oleh DNA yang dibentuk ini oleh DNA polimerase 3. Ya, DNA polimerase 3 nyambungkan ke RNA primer. Nah, karena ini dia yang merah ini berupa RNA primer, yang di sini juga ya, lalu dibentuk lagi ini RNA primer. Nah, ini akan diubah menjadi DNA oleh siapa tadi? Yang merah ini akan diubah oleh DNA primer atau DNA polimerase 1. Ya. Nah, sambungan-sambungannya ini kenapa dia bisa menempel gitu ya setelah diubah menjadi DNA rantai DNA? Kenapa dia bisa disambungkan? Nah, karena dia adanya enzim yang namanya ligase. Ya. Nah, fragmen-fragmen inilah yang potongan-potongan rantai DNA itulah yang disebut dengan Okazaki fragmen. Ya. Jadi seperti itu. Jadi paham ya? Kalau yang lagging strand itu putus-putus. Ya. Kemudian disambungkan dengan RNA primer. Nah, RNA primer itu nanti akan diubah menjadi DNA yang mengubahnya adalah DNA polimerase 1. Jadi seperti itu replikasi DNA prosesnya singkatnya seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya kan kita lihat di bagian ini ya ada leading strand berarti arahnya ke sana ya. Ke bawah continue terus gitu ya jalan kalau kita lihat di videonya tadi ya yang menyambung-nyambungkan adalah DNA polimerase 1. Nah, kalau di sini primernya masuk di tengah. Lalu arahnya ke sana ya. Nah, akibatnya terbentuk fragmen-fragmen Okazaki ini yang membentuk siapa tadi? DNA polimerase 3 kan? Ya. Kemudian ini fragmen RNA primer ini nanti akan diubah oleh yang namanya DNA polimerase 1 kan? DNA polimerase 1. Kemudian setelah diubah disambungkan oleh tadi siapa namanya? Enzim ligase. Nah, ini kalau helikase ini yang membuka. Oke. Nah, sekarang ada teori yang menjelaskan replikasi DNA itu
ternyata melalui beberapa proses. Nah, salah satunya adalah replikasi secara semi konservatif. Nah, ini yang sering kita dipakai nih. Replikasi semi konservatif ini yang kita jelaskan tadi. Jadi rantai induknya ketika membuka dia membentuk rantai baru yang seperti ini. Nah, kalau ada namanya istilah konservatif replikasi, nah itu satu anakan membentuk induk yang berbeda, gitu ya. Maksudnya anakannya berbeda jadi dua begini, ya. Nah, kalau yang dispersif itu dia potong-potong semua, jadi kombinasi dari induk, anak, induk, anak, induk, anak gitu ya. Jadi lebih variatif di sini, ya. Jadi ada dispersif, kemudian konservatif dan semi konservatif. Jadi tadi yang apa tadi fragmen Okazaki itu tadi yang menjelaskan tentang semi konservatif, ya. Jadi seperti ini, konservatif, semi konservatif dan dispersif. Nah, kita bisa membedakan ya. Jadi kalau replikasi secara konservatif, satu induk ini dia langsung berubah menjadi yang baru. Nah, seperti ini. Jadi ada induknya, kemudian anaknya terbentuk ini. Tapi kalau semi konservatif, membuka rantai dulu, kemudian setiap rantai membentuk anakan yang baru, yang warna pink ini. Oke. Nah, kalau dispersif itu gabungan nih. Induk putus, kemudian disambung yang baru, begitu seterusnya. Jadi ini yang hampir jarang dijelaskan ya. Nah, untuk menjelaskan replikasi DNA kita biasanya menggunakan teori yang ini. Jadi rantai DNA utama dibuka dulu, lalu masing-masing induknya membentukkan yang baru, yang warna pink ini. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.